Ini bukan tentang sumpit, dan bukan juga tentang udang. Taktik mengepung musuh dari kedua sisi ini adalah bagian dari cerita Jenderal Sudirman. Kita akan belajar di Museum Sasmitaloka, Jenderal Sudirman. Di tengah keterbatasan persenjataan, Jenderal Sudirman memimpin pasukan Indonesia dengan strategi sapit urang, yaitu mengepung musuh dari dua sisi hingga jalur mundur mereka terputus. Taktik ini membuat pasukan sekutu terdesak dan akhirnya mundur dari Ambarawa. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa strategi, keberanian, dan semangat juang mampu mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Peristiwa bersejarah ini dikenal sebagai Pertempuran Ambarawa. Nah, setelah mendengarkan kisah perjuangannya, inilah koleksi bersejarah dari museum ini. Yang paling ikonik ada miniatur menggambarkan Jenderal Sudirman tetap memimpin perjuangan dari atas tandu saat beliau memimpin perang gerilya walaupun kondisi kesehatannya semakin parah. Selain itu, tersimpan berbagai penghargaan yang berhasil beliau raih, lengkap dengan beragam peralatan pribadi yang pernah digunakannya semasa hidupnya. Lewat koleksi-koleksi ini, kita bisa mengenal lebih dekat sosok Jenderal Sudirman, bukan hanya sebagai panglima besar, tapi juga sebagai pribadi yang sederhana dan penuh semangat juang. 3 tahun setelah peristiwa Pertempuran Ambarawa itu, terjadi agresi militer 2 di Yogyakarta. Yogyakarta jatuh. Kondisi kesehatan beliau semakin parah. Dalam kondisi tubuh yang lemah, beliau memimpin perang gerilya, menempuh rute lebih dari 1000 km. Dari museum ini aku belajar satu hal. Sejarah bukan tentang sekedar hafalan angka tahun. Sejarah adalah tentang manusia, tentang pengorbanan, dan tentang jiwa yang tidak pernah mau tunduk pada keadaan. Terima kasih, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman telah wafat 1950 dan bangunan ini masih berdiri kokoh sampai hari ini. Maka dari itu menjadi cagar budaya agar kita terus mengingatnya.